kita akan belajar kita akan belajar dari firman Tuhan, dan kita akan sama-sama belajar tentang manajerial. Seperti yang tadi Sir Sugi sampaikan, untuk menjadi manajer kita itu menerima visi dari pemimpin kita. Kita menerima visi, kita menerima sebuah tugas, kita menerima sebuah tanggung jawab. Kemudian apa yang sudah ditugaskan kepada kita, kita harus olah. Tadi saya lihat banyak kelompok yang begitu gambarnya dimunculkan, itu cuma berdiri bengong gitu. Ya. Tapi ada yang baru 1 detik udah bergerak. Nah, setiap kita itu punya sesuatu yang sangat spesial di dalam hidup kita. Kita harus tahu setiap kita diciptakan sangat spesial, dan kita punya tugas yang sangat unik yang Tuhan siapkan buat kita masing-masing, dan itu sangat spesial. Hari ini kita mau belajar tentang manajerial. Kita baca yang pertama. Manajerial adalah sebuah talenta, sebuah anugerah yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan untuk kita bisa mengelola, kita bisa membuat apapun yang sulit untuk menjadi mudah, menjadi gampang, dan bisa dilaksanakan. Ya, tadi ada formasi yang susah naik-naik juga akhirnya bisa kan? Betul? Artinya nggak ada yang nggak bisa. Bersama dengan Tuhan, apapun yang Tuhan suruhkan dalam hidup kita, apapun yang Tuhan tugaskan, Tuhan akan beri kemampuan untuk kita bisa menuntaskan. Kita akan belajar dari mertua Musa, ya. Hari itu mertua Musa yang namanya Yitro, dia melihat Musa itu kerja dari pagi ke pagi nggak tidur untuk ngurusin seluruh orang-orang Israel, ngurusin semua masalahnya orang Israel. Musa cuma sendirian ngurusin orang Israel yang 2 juta orang. Kemudian mertua Musa berkata, cara seperti ini bukanlah cara yang tepat untuk melakukannya. Kamu akan kelelahan, dan bangsa ini juga akan kelelahan bersama dengan kamu. Jadi Musanya capek, bangsa Israelnya juga capek karena masalahnya nggak beres-beres. Dikatakan, beban ini terlalu berat untukmu. Kamu tidak bisa melakukannya sendirian. Sekarang dengarkan aku akan memberitahumu cara mengatasinya supaya Allah menyertai kamu. Jadi di depan Tuhan itu memberikan tugas buat setiap kita. Nggak ada dari kita yang akan nganggur. Setiap kita akan punya tugas, dan tugasnya itu merupakan tugas yang sangat-sangat besar. Untuk itu kita perlu membangun yang namanya tim. Setiap kita harus punya tim atau tergabung di dalam tim. Ya, di bawah seseorang kita harus bisa menempatkan diri kita di bawah seseorang, di bawah pemimpin yang Tuhan tetapkan. Tapi kita juga harus punya orang-orang yang kita muridkan supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Visi yang tadi teman-teman semuanya tulis di buku itu gak akan pernah bisa kita lakukan sendiri. Kita membutuhkan tim. Seperti Musa gak akan pernah bisa selesai ngurusin bangsa Israel kalau dia cuma sendiri. Next. Jadilah perantara bagi umat ini di hadapan Allah, tetapi biarkan persoalan-persoalan mereka disampaikan kepada Allah. Tugasnya Musa, ya, jadi Yitro mertuanya itu ngajarin. Tugasmu adalah mengajarkan kepada mereka peraturan dan petunjuk. Rules, bahasa Inggrisnya bilang gini, ajarin caranya, ajarin peraturannya. Jadi Yitro bilang, Musa, kamu tuh harus punya tim. Apa yang sudah Tuhan bicarakan kepadamu, kamu harus ajarin, kamu harus wariskan kepada orang-orang yang ada di bawahmu.
Mungkin kalian bilang aku masih muda. Saya bersyukur banget gitu Tuhan bahwa saya dari kecil untuk melalui proses demi proses. Jadi sekitar mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD, saya itu tiba-tiba, jadi saya dulu di Cirebon, di persekutuan di Cirebon tuh ada anak-anak yang lebih kecil dari saya. Orang tuanya minta, Nike tolong mereka ini di PA. PA itu ya kalau dulu namanya pemahaman Alkitab ya. Jadi waktu saya kelas 5 atau kelas 6 SD, Tuhan itu berikan murid-murid untuk saya mulai cerita, mulai ajarin, dan itu menjadi sebuah pemuritan. Tuhan mengajari saya artinya pemuritan sejak saya muda. Saya percaya setiap kita, setiap pasukan Tuhan yang ada di tempat ini, kalian kan umurnya berapa ya? 13 sampai 30 tahun? Betul ya? Sudah waktunya untuk setiap kita ini punya murid. Sudah waktunya untuk setiap kita ini mulai ada di dalam sebuah sistem manajerialnya Tuhan. Tempatkan diri kita di bawah seseorang dan kita mulai mendidik orang-orang lain, supaya kita bisa menerima tugas-tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Next. Bagaimana kita membangun tim? Dikatakan kemudian pilihlah orang-orang yang cakap, orang-orang yang takut akan Allah, jujur dan tidak dapat disuap. Angkatlah mereka menjadi pemimpin atas kelompok-kelompok yang terdiri dari 1.150 dan 10 orang. Mereka akan bertanggung jawab untuk mengurus urusan sehari-hari dalam menghakimi di antara umat. Nah, kalau kita masuk dalam pelajaran manajerial ini, mari kita tempatkan diri kita. Upgrade kapasitas kita. Mungkin kita ada di pemimpin 10. Ya, retret ini adalah retret pasukan. Artinya setiap kita tidak boleh, nggak ada yang nggak punya tugas. Setiap kita itu pulang dari sini, setiap kita harus punya murid. Baik itu 10, nanti kalau Tuhan tambahkan lagi jadi 20, mungkin jadi 100, jadi 1000. Ini adalah kerinduan hati Tuhan. Karena lawatan yang Tuhan rindukan, keselamatan atas seluruh bumi, termasuk untuk menjara kekayaan bangsa-bangsa masuk, itu membutuhkan sangat banyak pekerja, membutuhkan sangat banyak orang yang sehati dan sederap. Hari ini mari kita satukan hati, satukan derap untuk kita bisa masuk dan kita bisa menggenapkan semuanya. Selanjutnya dikatakan begini, dengan begitu mereka akan berbagi beban, berbagi bebanmu sehingga menjadi lebih ringan bagimu. Dulu saya masuk Mahanaim, pertama saya itu ngajar di sekolah Mahanaim ya. Tapi waktu dan main musik. Tapi waktu saya melihat pelayanan tarian, jadi dari kecil saya melayani tarian gitu ya. Jadi waktu saya melihat pelayanan tarian, hati saya benar-benar nyala. Dan hati saya berkata hari itu, saya bilang sama Bu Iin, bilang, Bu, saya sebenarnya pengen banget nari. Cuma kaki saya hari itu cacat, ya sakit artritis, nggak bisa jalan, loncat nggak bisa, jalan nggak normal. Jadi saya mau ambil bagian dalam pelayanan beres-beres, ngambilin tamborin, ngambilin banner, cuci baju, nari di rumah saya, kemudian di packing lagi. Kalau ada penari yang mau pelayanan KKR keluar kota, tugas saya itu packing. Ya, beres-beres, packing, semuanya benerin alat. Tapi disitulah sebuah keajaiban terjadi waktu saya mulai masuk di dalam sistem manajerialnya Tuhan, mulai melakukan apa yang Tuhan mau, yang berfungsi buat kerajaan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan sembuhkan kaki saya. Saya bisa nari, saya bisa
kembali berjalan normal dan melakukan semuanya itu hanya karena anugerah. Ya. Dikatakan di ayat ini, mereka akan berbagi beban denganmu. Hari itu akhirnya singkat cerita saya memimpin pelayanan tarian. Dan yang nari itu masih sekitar 7 sampai 12 orang. Tapi hari itu Tuhan itu sangat bergelora dengan tarian, sampai Tuhan bilang setiap kali nari itu harus sampai 500 orang. 300 sampai 500 orang. Bahkan kalau kita dipanggil nari di GOR itu sampai 1000 orang. Dan itu gak mungkin saya bisa lakukan seorang diri. Dan Tuhan itu mulai tambahkan orang-orang, tambahkan pasukan-pasukan, murid-murid yang sama-sama punya panggilan di dalam pelayanan tarian. Sehingga beban itu hari ini kalau mau pelayanan tarian, seperti mungkin kalau teman-teman lihat, hari ini yang pelayanan nari di retret ini bukan cuma penari Mahanaim. Ada dari penari pilar, ya, penari pilar dari Bandung, dari 38 provinsi, semuanya bisa semuanya kita nari bersama-sama melayani Tuhan. Kebayang nggak kalau penarinya cuma saya dengan 2 orang lagi, ada 9 kelas, gimana cara narinya? Nggak bisa membelah diri. Nah, di depan itu Tuhan punya visi yang sangat-sangat besar buat setiap kita. Karena itu mari kita bangkitkan dan membangun tim. Next. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. 2 orang lebih baik daripada seorang diri, karena mereka saling menolong. Jika seorang jatuh, yang lain dapat mengulurkan tangan dan menolong. Orang yang berdiri sendiri dapat diserang dan dikalahkan. 3 orang bahkan lebih baik, karena tali 3 rangkap tidak mudah diputuskan. Jadi untuk kita tidak terkalahkan, untuk kita bisa tetap berdiri tegak dan tidak terkalahkan, kita butuh tim. Kita butuh punya orang-orang yang kita bersama-sama. Waktu yang satu lagi kurang kuat, yang lain akan menguatkan dan membuat semua yang Tuhan mau itu bisa jadi. Bahkan Yesus sendiri, waktu di dunia Yesus nggak sendirian. Yesus memilih 12 murid. Dan waktu Tuhan Yesus punya tim 12 murid yang 3,5 tahun berjalan bersama dengan dia, ujungnya murid-murid inilah yang membuat Injil itu tersebar sampai ke seluruh bumi. Hari ini destiny kita bukan hanya kota kita, destiny kita bukan hanya Indonesia, tapi destiny kita juga adalah memenangkan bangsa-bangsa. Karena itu kita butuh tim, butuh untuk membangun tim. Kita akan belajar bagaimana Yesus membangun tim dan menempatkan setiap orang itu on position. Setiap orang itu ada tempatnya, setiap orang itu ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, next. Yang pertama, Yesus itu mengenal Petrus yang dominan. Jadi sifat dari Petrus ini dominan. Dia berbakat untuk jadi pemimpin. Petrus juga menjadi juru bicara dari ke-12 murid. Jadi kalau Yesus tanya sesuatu di antara 12 murid, pasti yang jawab itu Petrus. Ya, Petrus ini yang pasti menjawab. Petrus yang pertama menyatakan waktu ditanya, menurut kamu Yesus, menurut kamu aku itu siapa? Petrus yang pertama kali menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus menempatkan Petrus sesuai dengan skillnya. Petrus itu orangnya suka bicara, suka memimpin. Dan Petrus itu ditempatkan menjadi pemimpin. Dikatakan aku akan membangun jemaatku di atas batu karang. Dan Petrus adalah orang pertama yang berkhotbah di antara 11 murid lainnya di hari Pentakosta. Jadi hari ini apa yang menjadi kelebihanmu? Apa yang menjadi kekuatanmu? Itu yang akan Tuhan pakai. Tapi seringkali di dalam kita
membangun tim, sangat banyak selubung, sangat banyak suara-suara dari kegelapan yang bilang kamu nggak bisa. Karena itu kita sangat butuh untuk kita mengenal destiny kita. Sangat butuh untuk kita benar-benar tahu fungsi kita itu apa di dalam tim. Yang kedua, kita belajar dari Yohanes. Dia adalah seorang yang personal support. Dia selalu ingin dekat dan melekat dengan Yesus. Dikatakan Yohaneslah yang mendengarkan detak jantungnya Yesus. Mungkin Petrus bisa memimpin, tapi Yohaneslah yang bisa mengenal hatinya Yesus, detak jantungnya, keinginannya yang terdalam, bahkan yang tidak bisa diucapkan. Dan Yohanes menjadi seseorang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Dan bahkan di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 dikatakan Yesus itu menitipkan ibunya kepada Yohanes. Yesus mempercayai ibunya kepada Yohanes dibandingkan kepada murid-murid yang lain. Dia adalah orang yang bisa masuk begitu dekat dengan Tuhan, menjadi inner circle-nya Tuhan, bahkan keluarga dari Tuhan pun dipercayakan kepada Yohanes. Jadi Yesus itu mengenal setiap timnya dan dia menempatkan setiap orang itu pada posisinya. Oke, yang tadi pertama kita membangun tim, yang kedua kita membangun jaringan. Untuk kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau, untuk kita bisa memanage semuanya seperti yang Tuhan mau. Yang kedua, kita harus membangun jaringan. Kita akan belajar dari seseorang yang namanya Yusuf. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yusuf ini dipercayakan, Yusuf ini dari sejak kecilnya dia bermimpi bahwa bahkan orang tuanya, bahkan saudara-saudaranya itu akan sujud menyembah kepada dia. Tapi Tuhan bawa untuk Yusuf ini punya jaringan untuk mengenal setiap lapisan dan segala jenis orang melalui perjalanan hidupnya. Waktu dia dijual dan dia dibeli oleh Potifar, dia menjadi seorang budak. Disitulah perjalanan Yusuf ini bisa punya koneksi, bisa punya jaringan dari segala macam orang. Hari itu Potifar adalah seorang manajernya, salah satu manajernya Firaun. Dia adalah orang yang mengelola semua kekayaannya Firaun. Waktu jadi budak, Yusuf ini nggak pernah dia gini ya, aduh aku ngapain sih di sini marah-marah ya, nggak. Yusuf nggak pernah marah-marah waktu jadi budak. Dia berkata, oke, sekarang aku jadi budak, tapi aku mau belajar semua yang dipunyai oleh Potifar ini. Dia pelajari semuanya, teman-teman Potifar, dia pelajari bagaimana kekayaannya orang Mesir itu, bagaimana mengelolanya. Dia akan cari tahu Firaun ini seperti apa ya, hukum-hukum di Mesir ini seperti apa. Sehingga dia itu di-upgrade dan naik dari jadi budak yang gak punya kuasa apa-apa, tiba-tiba dia bisa naik, diserahkan menjadi untuk tinggal di rumahnya Potifar, untuk mengelola semua kekayaannya Potifar. Dan singkat cerita, kita tahu akhirnya Yusuf masuk ke penjara. Itu adalah pelajaran lagi bagaimana Yusuf ini membangun jaringan lagi, untuk dia bisa punya jaringan yang lebih luas lagi. Di penjara Yusuf temennya kira-kira siapa ya? Napi ya, penjahat,
Pokoknya semua orang yang punya rekor jahat. Dan Yusuf ini gak marah dan dia gak diem aja di penjara. Bahkan dia bisa mengelola seluruh isi penjara. Akhirnya dia bisa menafsirkan mimpi. Di penjara itu dia bukannya menjadi turun, tapi dia menjadi ilahi, dia makin ilahi, dan dia bisa punya kenalan dari seluruh lapisan orang yang ada di penjara. Ya, di penjara itu bukan cuma orang-orang bawah, orang-orang miskin. Bahkan di penjara itu ada orang-orang yang sangat kaya. Di penjara itu ada orang-orang yang ditipu. Di penjara itu ada sangat-sangat banyak orang. Dan Yusuf ini membangun jaringan sepanjang hidupnya, baik waktu dia di atas maupun waktu dia di bawah. Seringkali kita sebagai orang flekmatis seringkali gini, kenal sama orang secukupnya aja, seperlunya aja. Betul ya. Tapi hari ini kita belajar kalau Tuhan mau angkat kita, Tuhan mau kita untuk di-upgrade, untuk kita bisa memanage pekerjaan-pekerjaan besar dalam kerajaan Allah. Mari kita belajar yang namanya, yang pertama membangun tim, yang kedua membangun jaringan. Jaringan itu dari mana? Mulai dari teman-teman kalian. Mungkin kalian, saya nggak tahu, tapi kan sekarang sangat luas ya. Perkembangan skill, perkembangan semuanya itu sangat luas. Kalau kalian bisa punya teman, kalian punya pemimpin, bahkan kalian punya anak-anak di bawah kalian, kalian bisa belajar sangat banyak. Dan bahkan nanti waktu kuliah, waktu kerja, waktu kita pelayanan di provinsi dimanapun, itu merupakan sebuah jaringan yang membuat nanti pada saat ada perintah-perintah tertentu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mungkin lewat pemimpin, lewat apapun, kita bisa melakukannya karena sudah pernah dibangun jaringan dan semuanya. Yang terakhir, mari kita sama-sama on position. Di situ saya di PPT udah saya tuliskan tentang Abraham yang on position, tentang Esther, Musa yang melakukan semuanya, bahkan direkayasa oleh Tuhan untuk bisa on position dan melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Dan terakhir, untuk kita bisa mulai belajar memanage, kita mau belajar memanage diri kita. Yang pertama, kenali diri kita. Apa yang harus kita mulai, apa yang harus kita stop, dan apa yang harus kita lanjutkan. Ini kan awal tahun ya, 2025. Kita punya 12 bulan yang bisa kita manage bersama dengan Tuhan. Terakhir saya mau ajak kita untuk sama-sama merenungkan, apa sih yang perlu untuk kita mulai, untuk kita lakukan. Mungkin ada yang belum mulai membaca Alkitab dan berkata, aku mau mulai baca Alkitab. Mungkin kalian udah lama mau pengen belajar sesuatu, tapi kalian belum pernah lakukan. Mulai lakukan. Mungkin atau kalian belum menempatkan diri kalian di bawah seseorang, di bawah seseorang pemimpin yang kalian berkata, engkau boleh lakukan apapun. Kamu boleh hajar aku, boleh marahin aku, boleh maki, boleh apapun, asal aku ini bisa jadi seperti yang Tuhan mau. Apa? Coba mulai gumulkan. Apa yang kita belum lakukan dan kita mau mulai lakukan. Ya, nanti bisa ditulis di buku. Yang kedua, apa yang kita mau stop lakukan. Misalnya, udah lama nih mau melakukan sesuatu tapi selalu ditunda. Atau
Atau di pikiran kita ini seperti ada sesuatu kerangkeng yang bilang itu mah nggak bisa, itu mah nggak mungkin. Kita mau berkata stop semuanya dan kita akan sama-sama mulai melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, apa yang akan kalian lanjutkan lakukan untuk kalian bisa punya tim, bisa mengerjakan sesuatu dan melakukan apa yang Tuhan mau.